Box to Box Media Network. Hai, Chandra Bordes, dan pada konten kali ini, pada podcast kali ini, saya akan sharing tentang pentingnya membaca data. Oke, jadi ada satu prinsip manajemen, yaitu adalah kita tidak bisa mengubah apa yang tidak bisa kita ukur. Jadi kalau kita nggak bisa mengukur, kita nggak akan bisa untuk bagaimana cara meningkatkan, bagaimana cara menurunkan gitu. Jadi data itu adalah sebuah hal yang krusial untuk kita dalam membuat keputusan. Tentu kita ingin meningkatkan kayak misalnya aspek kehidupan kita atau misalnya bisnis kita. Nah, kita harus memutuskan itu berdasarkan data, angkanya seperti apa, sehingga kita bisa improving. Misalnya contoh, kalau misalnya ada seorang anak yang lagi sakit panas. Nah, gimana caranya untuk kita bisa menurunkan rasa sakitnya tadi, rasa panasnya tadi? Kan kita nggak mungkin hanya sekedar pakai tangan untuk dirasakan, panas segini. Lalu selanjutnya kita mengukur lagi pakai tangan, panasnya segini. Kan agak sedikit subjektif gitu ya. Menurut orang lain mungkin panas, tapi belum tentu menurut orang lain. Nah, agar lebih objektif, maka dari itu perlu ada satu yang namanya data. Dengan alat pengukur suhu tadi, itu akan membuat anak tadi kita bisa tahu berapa sih angkanya. Misalnya 38 derajat. Nah, mau kita turunkan menjadi berapa? 36 derajat misalnya, yang contoh yang normal. Nah, jadi ketika kita bisa mengukur, kita tahu nih, ternyata setelah dikasih obat, semakin lama panasnya semakin turun. Jadi dari 38 jadi 37, lalu menjadi 36,5 sampai akhirnya jadi 36. Dan dengan termometer tadi kita juga bisa ngecek nih apakah derajatnya makin lama makin tinggi. Malah justru naik ke 39. Nah, dengan tahu angkanya, dengan tahu datanya, kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Satu contoh lagi misalnya di dunia bisnis. Di dunia bisnis itu harus bisa terukur. Dan misalnya contoh paling simpel, dulu saya pernah di sebuah perusahaan digital marketing gitu ya. Kita harus tahu nih, berapa sih leads-nya atau calon customer-nya. Lalu dari calon customer tadi yang ngelihat konten kita, berapa sih yang beli, berapa sih yang convert. Nah, itu bisa dilihat datanya. Misalnya contoh, ternyata yang datang itu banyak, tapi yang convert jadi membeli itu sedikit. Nah, berarti dengan data seperti itu yang harus ditingkatkan adalah penawarannya seperti apa. Apakah misalnya bonusnya, atau mungkin angle penawarannya, cara closingnya, berarti di bagaimana penawarannya. Kalau misalnya ternyata leads-nya sedikit, kalau leads-nya sedikit bisa jadi misalnya karena platform yang digunakan kurang tepat. Contoh misalnya kita target profesional, tapi kita menggunakan medianya misalnya TikTok, kan jadi nggak nyambung, karena TikTok saat ini yang saya tahu lebih banyak anak-anak mudanya kayak gitu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita mau menyasar anak muda, tapi kita menggunakan LinkedIn ya, yang dimana itu adalah platform untuk profesional berjejaring terkait karirnya, tentu juga nggak akan nyambung. Nah, jadi dengan data-data tadi itu kita bisa melihat angkanya, harus bisa membaca angkanya, memahami apa makna dari angka tersebut, dan selanjutnya adalah membuat keputusan berdasarkan angka-angka tadi. Oke? Dan prinsip ini pun juga saya gunakan di konten saya, misalnya di podcast ini gitu ya. Itu juga saya ngeliat tuh, saya coba pelajari data-datanya. Dari konten pertama sampai konten sekarang, mana sih konten-konten yang viewersnya banyak, mana sih konten-konten yang viewersnya sedikit. Dari sana saya bisa tahu nih, ternyata pendengar-pendengar saya nih lebih suka konten seperti apa sih. Berarti apa sih yang harus saya perbanyak, apa sih yang harus saya kurangi agar semakin banyak pendengar dari podcast saya ini. Jadi memutuskan sesuatu itu berdasarkan data, tidak hanya sekedar berdasarkan emosi. Jadi ini adalah prinsip data driven ya, data driven. Jadi kita memutuskan sesuatu, mengambil sebuah keputusan itu menggunakan satu yang namanya data. Oke? Nah, buat kamu yang saat ini seorang podcaster ya, kamu juga bisa mengecek statistik dari podcastmu. Salah satunya adalah dengan menggunakan podmetrics.co ya. Podmetrics.co, di sana ada bagian stats di mana kamu bisa melihat
berapa banyak viewers dari konten-kontenmu, analisa dari berbagai macam kontenmu, kamu bisa cek di podmetrics.co. Dan selain itu, di podmetrics.co, kamu bisa mendapatkan income dari podcast, ya. Kamu bisa mendapatkan komisi ketika kamu melakukan satu yang namanya affiliate marketing, dan kamu bisa juga mendapatkan sponsor dari brand-brand tertentu untuk masuk dalam podcastmu. Oke? Jadi buat kamu podcaster, kamu bisa daftar sekarang juga di podmetrics.co dan gunakan kode pengembangan diri, dan kamu bisa mulai lihat statistik podcastmu dan juga bisa mulai monetize podcastmu. Oke? Dan untuk kamu yang advertiser atau pengiklan yang mau collab dengan berbagai podcast, juga bisa dengan podcast pengembangan diri ini, kamu bisa masuk di advertiser.podmetrics.co. Oke? Kamu bisa memasukkan penawaran ataupun branding tentang perusahaan atau usahamu di platform podcast. Oke? Thank you teman-teman yang udah dengerin podcast kali ini. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasberdes. Pertanyaan kamu akan saya jawab di podcast ini. Oke? Thank you semuanya udah ngedengerin. Sukses selalu and keep healthy.